Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah ada di sore hari di hari pertama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Dan insyaallah saya yakin seluruh kaum muslimin yang melaksanakan saum di Ramadan ini, mereka ini selalu berbahagia menantikan datangnya waktu maghrib. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih disebutkan, "Lis-shaim farhatan, farhatun 'inda al-iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bahwa bagi orang yang berpuasa itu tidak dipungkiri dia ini memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan di saat dia iftar, farhatun inda fitri atau fathatur inda iftari. Ya. Para ulama mengatakan bahwa kebahagiaan yang pertama ini bersifat ghoriziyah. Ya, kebahagiaan yang pertama ini bersifat naluri atau bersifat tabiat manusia. Di saat dia lapar, di saat dia haus, maka dia sangat menunggu-nunggu waktu kapan dia bisa mengganjal atau menutupi haus dan laparnya tersebut. Di saat seseorang melaksanakan saum Ramadan, maka waktu iftar inilah yang merupakan waktu di mana seorang shaim dia ini akan diperbolehkan untuk makan dan minum. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang kedua, di saat seseorang bertemu dengan Allah Rabbul Alamin yang menciptakan dia akan merasakan kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi para shaimin, bagi para orang-orang yang berpuasa. Mereka-mereka yang berpuasa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang berlipat ganda. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Ya, puasa itu hanya dipersembahkan untukku dan aku akan langsung membalasnya. Ikhwani wa akhwati fillah. Berkaitan dengan iftar atau berbuka puasa menjelang maghrib, saya ingatkan bagaimana metode Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam iftar. Di sini perlu diperhatikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu berbuka ala rutabatin qabla an yusalliha. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliha. فإن لم يكن رطبات فتمرات فإن لم يكن تمرات حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث حسن. Di sini tariqah nabawiyah, metode Nabi SAW atau cara Nabi SAW di saat beliau iftar adalah beliau memilih menu kurma basah yang disebut dengan rutab, beberapa butir rutab sebelum beliau SAW salat maghrib. Bila mana beliau SAW tidak menemukan rutab atau kurma basah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan tamarat, kurma yang sudah kering atau kurma yang dikeringkan, beberapa butir tamar. Fa in lam yakun tamarat, bila memang tidak ada tamar atau kurma kering, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hasawatin min ma. Beliau meneguk air beberapa kali tegukan. Ini sekalian cara Nabi sallallahu alaihi wasallam iftar ketika beliau sallallahu berbuka di puasa Ramadan. Nah ini sekalian, ada sekian ulama yang mengatakan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita untuk berbuka dengan rutab atau dengan tamar. Kita sudah maklumi dan kita sudah tahu bahwa rasa kurma itu manis.
Nah, ini disebutkan oleh para ulama yang mengenai hikmah ya seseorang yang berpuasa yang sudah menahan lapar dan haus ya selama beberapa jam, lalu beliau atau dia disunahkan untuk berbuka dengan memakan kurma. Ini karena rasa manisnya kurma ini membuat rasa lapar dan haus itu hilang. Ya, membuat rasa lapar dan haus itu hilang, sehingga andaikan tidak ada makanan yang lain selain kurma, maka insyaallah ta'ala dengan rasa manis yang ada di dalam buah kurma ini setidaknya menutupi rasa lapar atau rasa haus yang dirasakan oleh seorang yang berpuasa. Namun bukan berarti orang yang sesudah makan kurma di saat dia takjil iftar dia tidak boleh makan lagi. Ini metode yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya selalu menyegerakan berbuka. Ya, nah ini ikhwas sekalian, ini adalah salah satu sunnah yang sesuai dengan naluri kita. Di saat beberapa jam di bulan Ramadan kita sudah menahan lapar dan haus, dan Nabi SAW sebagai syari' ya menganjurkan kita menyegerakan berbuka. Ya, dan ini sesuai dengan keinginan dan naluri manusia. Di saat kita lapar, lalu di saat datang waktu ghurub syams, waktu maghrib, yang mana itu merupakan waktu berakhirnya saum di bulan Ramadan, ya, maka di sanalah seorang muslim dianjurkan untuk segera berbuka. Oleh karena itu di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan di dalam Sahihain disebutkan, ya, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia atau kaum muslimin dalam hal ini senantiasa di dalam kebaikan selama mereka terus-terus ya menyegerakan berbuka, selama mereka senantiasa menyegerakan iftar. Jadi karena itu ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ini merupakan salah satu perbuatan menyelisih orang-orang Yahudi. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lain bahwa orang-orang Yahudi bila mana mereka berpuasa atau melaksanakan saum, maka mereka tidak berbuka kecuali ketika bintang-bintang sudah bermunculan di langit. Masya Allah. Oleh karena itu muslimin dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Namun ikhwas sekalian, di saat kita berbuka bukan berarti ya setan ya tidak bisa mengganggu kita. Ya, bukan berarti kita terbebas dari godaan setan. Ini tidak menutup kemungkinan ya kita ini merupakan hal-hal yang diutamakan. Apa yang harus diutamakan, yang perlu kita laksanakan di saat kita iftar, jangan lupa kita berdoa sesuai dengan anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan ya dalam Sahihain bahwa Nabi SAW ya di saat ya beliau berbuka, beliau mengatakan dhahaba ad-dama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Dhahaba ad-dama'u, rasa dahaga ini telah hilang. Wa batallatil 'uruq, ya, dan urat atau kerongkongan ini menjadi basah karena kita minum. Wa thabata al-ajr insyaallah, dan semoga pahala ini ditetapkan insyaallah taala. Doa ini oleh para ulama disebutkan dibaca tatkala kita sudah makan. Dalam artian di saat kita sudah makan beberapa butir kurma lalu kita minum, ya, sebelum makan kurma tersebut kita membaca bismillah, ya, lalu setelah itu kita membaca dhahabat dama'u, setelah kita minum pula wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Jadi bukan dibaca sebelum kita berbukanya, tapi setelah kita makan kurma beberapa butir lalu kita minum beberapa kali teguk. Ini kadang dilupakan karena kita terfokus kepada makanan yang ada di depan kita. Ya. Lalu yang kedua, jangan lupa kita menyegerakan salat maghrib. Nah, ini was sekalian, ini ya Syekh Fauzan menyebutnya dalam kitab Mulakhas Fikhi. Banyak sekali ini fenomena kaum muslimin yang sampai mengakhirkan salat maghrib hingga 30 menit atau 40 menit mereka ini terus fokus berbuka, ya, sampai mengakhirkan waktu maghrib. Ya, nah ini jemaah sekalian, ini hal yang ya bisa mengurangi keutamaan pahala puasa kita, mengurangi pahala puasa kita, keutamaannya berkurang karena kita telah melalaikan kewajiban
yang betul-betul harus dilaksanakan. Di samping kita melaksanakan saum Ramadan, kita pun ya tetap menyegerakan salat maghrib ya, dan ini merupakan sebuah keharusan bagi kita walaupun kita dalam keadaan saum. Nah ini mas sekalian, ya perlu kita ya ingatkan ini. Yang berikutnya, janganlah kita berlebihan. Jadi syaitan ini tetap akan mengganggu kita, menggoda kita di saat kita iftar agar kita makan banyak. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Ya, makan minumlah namun wala tusrifu. Janganlah kalian berlebihan. Sesungguhnya Allah taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat israf, berlebihan. Oleh karena itu saudaraku, ya janganlah kita merasa terbebas dari godaan syaitan di saat bulan Ramadan ini. Di saat kita iftar, laksanakanlah iftar sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara ibadah yang terbaik melainkan cara ibadah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan sekalian, ini adalah muhadharah singkat menjelang iftar. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat dan bisa kita manfaatkan ya dalam keseharian kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, dan mudah-mudahan Allah taala menerima saum ibadah saum kita dan menjadikan ibadah saum kita sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Hadani Allah wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.